حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا هطا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فبلغنا إليكم ثم جاءكم في سنة الشكور على الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat yang kesempatan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini meskipun dalam suasana hujan, namun kita masih mampu menghadirkan diri di Allah sambil kita melaksanakan sholat waktu di mana saya memandang dan dilaksanakan secara berjamaah. Selawat serta ini salam sama-sama kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad yang menjadi perhatian kita dalam seluruh kehidupan. Kita doakan semoga kita yang hadir pada hari ini insyaallah yang hadir pada insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kita lihat dan kita hormati kedua pihak kita beserta dengan masjid dan para penghuninya dan jamaah-jamaahnya, masjid-masjidnya, dan juga yang kita lihatnya yang kita hormati para haji dan para tamu dan lagi beserta dengan juga yang kita lihatkan dan kita hormati yang kita dari semua sahabat yang telah menginspirasi kita yang kita lihatkan yang kita hormati dan terlebih khususnya kepada para muslimnya dan jemaah yang akan mengisi sosial pada hari ini. Yang kita lihatkan dan kita hormati pada sahabat Yesus Al-Qur'an, Bina, Al-Salam, dan untuk Al-Qur'an kita juga sama beliau dari Keramat untuk memimpin Dewan Masjid Indonesia Provinsi Aceh yang telah itu pada kemarin hasil musyawarah wilayah dan akan beliau mungkin selama 2025 sampai dengan 2030. Semoga beliau memberikan kesehatan dan diberikan kekuatan sehingga bisa membawa energi sebagaimana yang kita harapkan. Yang kita muliakan juga dan hormati bapak-bapak ibu-ibu jamaah BBC yang telah hadir dari mana-mana tempat meskipun ada jauh-jauh jangan alhamdulillah masih membawakan dan kita pada pagi hari ini sambil kita memperbaiki yang kita di Allah dan kita hari ini dengan bosnya pada usaha ini mewaris beliau kita menyampaikan ada ahli dosen berbeda. Kemudian sebelum kita ikuti dosen tersebut, kami akan menyampaikan beberapa pemahaman. Yang pertama, satu pemahaman berjumlah 47.562.569 Hari ini saya wali bahkan membawa sama siap menerima dalam cash dan kita harapkan semoga
jemaah meninggal sampai 73%. Kemudian untuk gerakan safari usul diawali dengan jumlah harga ini ada bahannya dari Daud dan Abu yang ada di sini. Untuk jumlah harga mengambil tempat di masjid Al-Quran. Untuk BBC harapan kita mengambil tempat di masjid besar dalam buku masjid Al-Quran yang sama-sama kemudian terakhir kita atas nama jemaah BBC mengucapkan terima kasih kepada BKN jemaah sekali para donatur tentu kehadiran kita ini sudah memberikan kesempatan dengan teori kami bagaimana pemerintahan yang ada ini bisa menyenangkan. Saya sangat mengerti sebagai pengurus memang sudah dikumpulkan para donatur bisa menyampaikan sama lagi maka katanya ada kopi saya memang bagi ini kopinya pasti oleh karena para jemaah kita ucapkan terima kasih kepada para donatur dari jemaah kita berdoakan semoga beliau ini apapun kesehatan bahwa dengan kebahagiaan dan rezeki yang lebih masa-masa demikian yang dapat kami sampaikan kepada semua pasangan dan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan kita membuka mata pada pagi yang berbahagia ini. Maka tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan kita memuji Allah. Jadi ketika kita bangun tidur, ketika kita buka mata, jangan kita lihat HP dulu. Ya. Jadi hal yang pertama kali kita lakukan adalah kita puji Allah dengan kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa bangun tidur. Jadi kalimat yang kita ucapkan ketika kita bangun tidur adalah kita puji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita pada pagi ini. Ba'dama amatana, yang sebelumnya kita diberikan kematian. Jadi tidur itu adalah salah satu bentuk kematian kecil
Berapa banyak orang yang tidur malam, rupanya itu menjadi tidur panjangnya ataupun kematiannya. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah semua kita akan kembali. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Mairul, bahwasanya tema kita hari ini berbeda. Ya. Ada yang mengatakan Ustaz Gamal tapi geba masalah-masalah. Nyoka di rumah na masalah, ikan tu na masalah, tu masjid na masalah. Ini berkaitan dengan permasalahan warisan, ya. Namun jamaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu bicara tentang masalah warisan ini kita membincangkan dan membahas tentang sebuah hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat An-Nisa ayat ke-7, di sana Allah jelaskan secara global laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. An-Nisa ayat ke-11, di sana juga Allah menyebutkan porsi masing-masing ahli waris. Kalau almarhum meninggal dunia ada anak perempuan tunggal, maka dia dapat bagian 1/2 ataupun setengah. Kalau almarhum yang meninggal dunia ini meninggalkan ahli warisnya ada 2, 3, maknanya 1 orang lebih anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki, maka bagian mereka dapat as-sulutsani, 2/3. Jadi bagian-bagian itu detail Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau ada anak laki-laki dan ada anak perempuan, maka berlaku kaedah lidzakari mislu hadzil untsayain, 2/1. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bagian-bagian ini sekali lagi ini bukan ditentukan oleh para ulama. Bagian-bagian ini bukan ditentukan oleh para nabi, tapi bagian-bagian ini langsung ketetapannya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, fardhatan minallah. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masalah warisan ini juga termasuk ilmu yang kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mempelajarinya. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, jadi Abu Hurairah ini termasuk sahabat Rasulullah yang membersamai Rasulullah selama 3 tahun kurang lebih, dan beliau juga termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang nama aslinya adalah Abdurrahman As-Sakhar, yang dipanggil dengan kunyahnya ataupun panggilan lakabnya adalah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah mengatakan dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu faraid ataupun ilmu waris dan ajarkanlah kepada manusia, kepada yang lainnya. Fa innaha nisful ilm. Sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, bahkan ilmu tersebut termasuk ilmu yang paling awal dicabut dari umatku, kata Rasulullah SAW. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, jadi disebutkan dengan mempelajari ilmu faraid ini sama dengan kita mempelajari setengah ilmu. Karena ketika kita mempelajarinya enggak cukup secara fikih waris saja. Bicara tentang masalah warisan ada kaitannya dengan permasalahan bab nikah. Apa kaitannya warisan dengan nikah? Karena perlu kita ketahui di antara sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Kapan dianggap sebuah pernikahan itu dilakukan dengan akad yang sah? Kapan putusnya sebuah perkawinan itu? Jadi kita harus tahu juga, ya. Karena beberapa waktu yang lalu ada kasus seorang suami mentalak istri. Ustaz, ada kasus seorang suami mentalak istrinya. Talak raj'i, talak 1. Ya. Tentu konsekuensi daripada sebuah kalimat talak itu adanya masa iddah. Jadi masa iddah ini juga ada beda-beda.
Ada masa iddah kematian kalau ditinggal mati. Itu selama arba'ata asyri wa asyara, 4 bulan 10 hari ataupun 130 hari. Karena juga sering kita dengar di masyarakat lah yang pegang sertuhuro. Ini bahaya, udah didiskon 30 hari. Ya. Jadi masa iddah kematian itu 130 hari, 4 bulan 10 hari. Ada masa iddah yang dicerai hidup ataupun ditalak tadi. Itu masa iddahnya adalah 3 kali suci istrinya ataupun 3 kali haid istrinya. Maka kasus yang kita sebutkan tadi, ini seorang suami mentalak istri. Masih dalam masa iddah. Ya. Kemudian katakanlah baru 1 bulan setelah ditalak oleh suaminya, maknanya 1 kali haid istrinya berjalan, qadarullah meninggal dunia suami. Nah, pertanyaannya, apakah ada hak istri daripada harta peninggalan suami yang telah mentalak dia tadi, talak raj'i ataupun talak 1? Maka dalam hal ini masih tetap saling mewarisi mereka. Karena di masa iddah ini belum putus hubungan suami istri. Seorang suami masih wajib memberikan nafkah di masa iddahnya. Dan di masa iddah ini adalah untuk melihat apakah ada janin dalam rahim istrinya atau tidak. Dan di masa iddah ini adalah masa untuk saling introspeksi diri, sehingga mereka masih boleh rujuk kembali. Dan di masa iddah ini seorang istri tidak boleh menerima pinangan orang lain. Nah, ini juga menjadi masalah di masyarakat hari ini. Kadang kalau habis masa iddah kagak terima lamaran orang lain. Nah, ini juga jadi masalah. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka kasus tadi ini ada kaitannya dengan masalah perkawinan, dengan permasalahan talak. Masalah warisan ada kaitannya juga dengan permasalahan yang lain. Terkait dengan masalah zakat. Apa kaitannya warisan dengan zakat? Jadi kita harus mengetahui bahwasanya sebelum harta ini dibagi untuk ahli waris, ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh para ahli waris, termasuk melunasi hutang. Dan kata para ulama, hutang itu ada 2 macam. Ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Hutang yang berkaitan dengan hak Allah salah satunya adalah zakat. Jadi kalau seseorang sudah menyimpan harta yang sudah mencapai nisab 85 gram emas, nisab zakat mal, dan telah disimpan selama setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Katakanlah orang tersebut belum sempat dikeluarin zakatnya, qadarullah meninggal dunia. Maka di sana ada kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan zakat atas nama almarhum tersebut. Kalau tidak, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bicara masalah zakat ini jangan kita anggap remeh. Zakat ada kaitannya juga dengan masalah salat. Saking pentingnya zakat ini juga disandingkan dengan salat dan diulang-ulang dalam Al-Quran, kurang lebih dari ada 28 tempat dalam Al-Quran itu selalu disandingkan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, masalah warisan ada kaitannya dengan masalah zakat. Masalah warisan juga ada kaitannya dengan permasalahan nasab. Masalah perhubungan darah ataupun hubungan darah nasab. Ini juga penting jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Ini hati-hati kalau ada yang mengadopsi anak ataupun yang mengangkat anak. Apalagi sudah dibuat statusnya di kakaknya sebagai anak kandung. Ini adalah satu kebohongan. Jadi ada kurang lebih 3 minggu yang lalu, kebetulan ada orang konsultasi masalah warisan, Ustaz. Saya memiliki anak angkat yang saya ambil dari umur 10 hari. Jadi umur 10 horo kagecok leurnya. Sudah dirawat, dibesarkan sampai sekarang udah mau kuliah. Nah, dan status di kakaknya dibuat sebagai anak kandung. Nah, bagaimana dibuat, bagaimana diolah statusnya sebagai anak kandung. Lalu saya mengatakan, lalu orang tersebut bertanya, Ustaz, bagaimana ini sebenarnya? Ya, apakah nanti kalau anak ini sudah mau dia menikah, boleh nggak saya nikahin dia? Nah, ini jadi pertanyaan. Kalau saya meninggal dunia nanti, kata orang tersebut, boleh nggak saya berikan warisan kepada anak angkat ini? Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang masalah nasab tadi, masalah anak angkat,
maka ini juga pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah dulu pernah mengangkat seorang anak menjadi anak angkat Rasulullah bernama Zaid bin Harithah sebagai anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saking dekatnya Zaid bin Harithah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai para sahabat itu memanggil dengan kalimat ataupun dengan kata Zaid bin Muhammad. Nah, dia kan lagi anak Nabi Muhammad. Bukan lagi anak Harithah tadi, ya. Jadi ketika panggilan itu terjadi, langsung datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang keempat atau ayat yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuhum liabaihim." Panggillah anak-anak angkatmu itu dengan nama bapak-bapak mereka. Dan itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, boleh kita rawat, boleh kita asuh anak tersebut, tapi yang enggak boleh adalah kita berikan nasab. Dibinkan atas nama orang tua angkat ini yang enggak boleh. Karena Islam sangat menjaga yang namanya hubungan nasab. Maka di kasus tadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, saya kembali bertanya kepada bapak tersebut, "Pak, nyan anak nyan kena kuliah. Naituri urunci asli ni?" Hana, Ustaz. Jadi enggak dikenalkan dengan orang tua aslinya. Kemudian saya kembali bertanya lagi, nyan anak angkat nyan padudro na saudara kandung. Maknanya anak-anak yang lain dari orang tua aslinya. Lalu bapak ini mengatakan, "Ustaz, rame Ustaz, na 12 roh saudara kandung." Ya. Jadi dari 12 orang itu ada kurang lebih 4 ataupun 5 orang itu dititipkan sama orang. Jadi orang ini orang yang katakanlah secara ekonominya kurang, tapi dia banyak keturunan. Ya. Ijuk ke si A, dirawat oleh si A, dirawat oleh si B, dirawat oleh si C, termasuk yang satu yang bapak ni rawat. Ya. Lalu saya kembali mengatakan, "Pak, nyan bahaya. Apalagi dia yang pertama enggak kenal orang tua aslinya. Yang kedua, dia tidak mengenal saudara-saudara kandungnya. Ya. Ini bisa mengakibatkan nanti boleh jadi terjadinya perkawinan saudara ataupun incest. Ya. Karena dengan kemajuan teknologi hari ini, kadang orang saling kenal mengenal, tapi enggak taunya rupanya itu adalah adik kandung aslinya. Ya. Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah terjadi di kota-kota besar. Sudah banyak terjadi dan ini tidak memungkinkan ataupun tidak mustahil akan terjadi juga di Aceh. Ya. Kalau sistem seperti ini, ketika orang menyembunyikan dan lain sebagainya, kadang orang lebih mempertimbangkan perasaan kepada hukum. Ya. Ustaznya hanya mungkin kalau rawatnya kiban tu tak pegah nyai plung dan seterusnya. Ya, maka ini harus sampaikan secara bil hikmah, secara baik-baik. Ya. Bahwasanya orang anak tersebut dia memiliki orang tua aslinya. Dan kita suruh juga dia untuk berbuat baik kepada orang tua aslinya. Dan juga anak ini juga jangan lupa jasa bagi orang yang telah merawat dan membesarkan dia. Jadi setidaknya dia punya 2 orang tua. Ini kalau disampaikan secara baik. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini ada kaitannya dengan permasalahan nasab. Bicara masalah warisan ada kaitannya juga dengan ilmu yang lain, termasuk ilmu matematika dasar. Ya. Karena ada sebagian orang menganggap, oh ilmu agama, ilmu matematika. Ya. Padahal semua ilmu itu ada dalam Al-Quran. Bicara matematika dasar itu ada dalam Al-Quran. Ya. Ketika ditanya, ada enggak penjumlahan dalam Al-Quran, tambah-tambah dalam Al-Quran? Ada. Ya. Ketika kita membaca surat Al-Kahfi, ya, di sana Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan lamanya ashabul kahfi berada di dalam gua. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Jadi ashabul kahfi itu berada dalam gua selama 300 tahun, wazdadu tis'a ditambah 9 tahun. Ya, berarti totalnya 309 tahun. Kenapa enggak langsung Allah sebutkan 309 tahun? Ini untuk mengajarkan kepada kita tentang permasalahan ilmu matematika dasar ini. Ya. Jumlah tambah-tambah ada dalam Al-Quran. Kurang-kurang ada enggak dalam Al-Quran? Ada juga dalam Al-Quran. Ya. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-14. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
tentang lamanya Nabi Nuh mendakwahi kaumnya. Jadi Nabi Nuh ini mendakwahi kaumnya selama alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa tahun? 950 tahun. Ini kurang-kurang ada juga dalam Al-Quran. Soal cerita matematika juga ada dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Luqman tentang masa penyapihan. Jadi masa menyusui. Jadi kalimatnya kita disuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya ibunda kita yang telah mengandung, melewati masa kandungan itu dalam keadaan susah yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya selama 2 tahun. Ini dalam surah Luqman, ya, ayat ke-14. Jadi masa penyapihan itu, menyusui itu adalah 2 tahun. 2 tahun kalau kita konversikan ke bulan sama dengan padu bulan 24 bulan. Nah, ini satu. Lalu ketika kita lihat dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15, di sana Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan redaksinya hampir sama, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Jadi kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua kita, khususnya ibunda kita yang telah mengandung dalam keadaan susah yang bertambah-tambah, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, yang melewati masa hamil ditambah dengan masa penyapihan selama 30 bulan. Ya, dalam surah Al-Ahqaf disebutkan masa hamil ditambah masa sapih selama 30 bulan. Berarti kalau kita konversikan tadi dengan ayat surat Luqman yang pertama tadi, masa penyapihan itu adalah 2 tahun sama dengan 24 bulan. Sedangkan dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15 tadi, hamil ditambah sapih selama 30 bulan. Berarti berapa lama masa kehamilan itu? Ya. Jadi masa kehamilan itu selisihnya. Kalau tadi misalkan masa penyapihan dalam surah Luqman disebutkan 2 tahun sama dengan 24 bulan, ini hamil ditambah sapih 30 bulan, berarti ada selisih 6 bulan. Maka kata para ulama, 6 bulan inilah masa paling rendah kehamilan seseorang. Ya, masa paling rendah kehamilan seseorang. Walaupun secara normalnya adalah 9 bulan. Sehingga dikenal itu di dunia kedokteran itu ada namanya bayi prematur. Ya. Jadi ini juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, matematika dasar yang ada dalam Al-Qur'an. Maka kita tidak boleh menganggap ini masalah belajar ilmu faraid, matematika susah nih. Padahal ini juga bagian daripada agama kita. Ya. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara masalah warisan ada kaitannya juga dengan permasalahan hibah dan wasiat sebagaimana tema kita pada hari ini. Mengenal perbedaan hibah, wasiat dan juga warisan. Karena jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara 3 istilah ini kita membincangkan 3 istilah yang berbeda. Ada namanya warisan, ada namanya wasiat, ada namanya hibah. Bicara tentang masalah warisan, itu kita membicarakannya ketika ada seseorang yang meninggal dunia. Jadi bicara masalah warisan ini pembagian harta setelah meninggalnya seseorang. Sedangkan bicara wasiat ataupun hibah ini adalah diberikan di masa hidup seseorang. Walaupun nanti ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Beda wasiat dengan hibah, kalau sudah sempurna akad hibah, itu dalam detik itu juga langsung berpindah hak milik. Misalkan saya hibah rumah ini untukmu. Jadi dalam waktu itu, detik itu juga ya, langsung berpindah hak milik dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Beda dengan kalimat wasiat. Saya wasiatkan rumah ini untukmu. Kapan berlaku wasiat tersebut? Ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Ini perbedaan yang spesifik ya, berkaitan dengan masalah hibah dengan wasiat.
Tentu jadi pertanyaan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, apakah boleh Nyoma Saudi tak bagi-bagi juga harta kan ini? Ataupun kadang-kadang ada orang mengatakan seperti ini, Ustaz, saya sudah bagi harta saya, harta warisan saya untuk anak-anak. Nyo kalum parai juga. Karena nanti menyelum meninggal hana karu-karu. Boleh enggak seperti itu? Maka dalam konteks fikih, dalam pandangan fikih, kalau disebutkan dengan kalimat demikian, ini ada yang tidak benar. Ya. Karena katanya tadi saya sudah faraidkan semua harta untuk anak-anak. Karena enggak memenuhi syarat. Ya. Apa syarat kewarisan tadi? Harus meninggal dunia. Tinggal tak begah bapaknya, Pak, roh hansip syarat. Apa syarat? Roh meninggal dunia. Baru ini berlaku masalah warisan. Ya. Jadi kalau ada orang masih hidup bagi-bagi harta, sekali lagi itu masalah hibah ataupun wasiat. Maka sekali lagi akadnya ini harus jelas. Karena kalau tidak jelas akad, ini akan timbul permasalahan. Ya, contoh misalkan, anak pertama disuruh kelola tempat A, anak kedua disuruh kelola tempat B, anak ketiga disuruh kelola kos-kosan dan lain sebagainya. Nah, ini disuruh kelola ini apakah menjadi hak milik ataupun hak pakai atau bagaimana? Karena kalimatnya nggak jelas tadi, ya kadang-kadang ini jadi masalah kapan? Ketika meninggal orang tua. Jadi ketika meninggal orang tua, yang satu anak menganggap itu menjadi sudah menjadi milik dia. Ya. Yang satu anak lagi karena mungkin ada terjadi perbedaan nilai, dia menganggap oh nya kan cuman gejuk mendang le ayah hak pakai, bukan hak warisan. Nah, sehingga ini jadi masalah. Apalagi nanti timbul kesenjangan, yang satu misalkan yang dikelola oleh yang nomor satu itu udah nilainya sudah tinggi, yang dikelola oleh nomor dua misalkan anak nomor dua itu nilainya makin rendah. Dan maka ketika terjadi kesenjangan ini akan timbul masalah. Adiknya nanti yang kurang itu akan menganggap bahwasanya yang dikelola oleh abangnya itu ada hak dia. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT harus jelas ya, akadnya. Kemudian bicara tentang masalah hibah ataupun wasiat yang diberikan kepada ahli waris. Nah, apakah boleh? Boleh enggak hibah itu dikasih untuk ahli waris? Ya, ataupun wasiat itu disampaikan untuk ahli waris. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bicara tentang masalah hibah. Hibah untuk ahli waris ini diperbolehkan dengan beberapa syarat. Yang pertama, harus diberikan dalam kondisi orang tuanya sehat walafiat, bukan dalam keadaan sakit menjelang kematian. Ya. Jadi harus diberikan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, harus ada taqabud ataupun harus ada serah terima. Jadi akadnya ini jelas, karena bicara tentang masalah rukun hibah itu ada 4. Yang pertama, ada si pemberi hibah, ada si penerima hibah, ada objeknya, dan ada ijab kabul. Ya, jadi kalau nggak ada objeknya ini juga jadi masalah. Kadang-kadang seperti ini. Untuk anak nomor 1 sudah dikasih pemberian hibah, anak nomor 2 sudah dikasih pemberian hibah, anak ketiga kata ayahnya kepada anaknya ini, nyo untuk punya ayahnya rezeki, ayah pergi rumah kedua. Karena yang abang, yang kakak kalau ayah juk. Maka jadi pertanyaan, apakah ini dianggap hibah atau bukan? Kalimatnya menyena rezeki, menyana kibat. Nah, kan jadi masalah nanti. Ya, makanya objeknya itu harus jelas. Ya, jadi sekali lagi rukun hibah itu ada si pemberi hibah, ada si penerima hibah, ada jelas objeknya, dan ada ijab kabul. Ya. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, hibah orang tua kepada anak ini harus ada prinsip adil. Dan bicara tentang masalah hibah ini enggak berlaku kaidah 2:1. Berlakunya kaidah 2:1, laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan ini pada permasalahan warisan. Maka harus kita pilah-pilah. Ya. Bicara tentang masalah hibah boleh dibagi sama. Ataupun boleh dilebihkan untuk anak perempuan, ataupun dengan melihat kondisi ekonomi seseorang. Misalkan anak pertama secara ekonomi dia sudah mapan, sudah punya rumah sendiri, lalu orang tuanya kasih tanah kosong kepada
anak tersebut. Anak kedua melihat kondisi ekonominya mungkin agak sedikit kurang, ya. Lalu orang tuanya dihibah satu tanah plus ada bangunan sedikit di atas. Itu sah-sah saja dalam pemberian hibah, ya. Yang jelas jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus ada diberikan. Yang enggak boleh itu satu kasih satu enggak kasih. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW ketika salah seorang sahabat yang bernama Nu'man ibnu Bashir memberikan pemberian kepada anaknya. Lalu istrinya sendiri tidak ridha atas pemberian tersebut. Kata istrinya, saya tidak ridha ini. Sampai Rasulullah jadi saksi atas pemberian tersebut. Jadi esok harinya Nu'man ibnu Bashir menjumpai Rasulullah. Lalu bertanya, ya Rasulullah, saya telah memberikan pemberian kepada anak saya. Tapi istri saya ini tidak ridha ya Rasulullah. Maka bagaimana nih ya Rasulullah? Lalu ketika itu Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan apa? I'dilu baina auladikum. Berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Dalam riwayat yang kedua disebutkan, farji'hu, tarik kembali apa yang telah kamu hibah. Karena kalau tidak ini akan jadi permasalahan. Misalkan satu anak sudah dikasih hibah, yang lain tidak dikasih. Nanti puncak masalahnya kapan? Ketika meninggal orang tua. Adiknya yang enggak kasih ini bilang sama abangnya, bang, Ron hana hak di faraid. Mam bakal menan, jamun Ron kagejuk le ayah. Kamu hana gejuk siapa? Ini jadi masalah. Lalu abangnya mengatakan, dek, Lon kan hana lolake. Nya kan gejuk le ayah. Lon nah hak si faraid, Lon anak ayah ni. Sehingga ini jadi masalah. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau ini dibawa ke ranah hukum, dibawa ke mahkamah syariah, ya. Maka segala bentuk pemberian di masa hidup itu dilebur semua, dihitung sebagai nilai warisan. Jadi yang kagejuk ke abang paduk nilai. Yang dihitung sebagai nilai warisan. Setelah dihitung-hitung hak abangnya misalkan dapat 500 juta. Yang diberikan oleh ayahnya tadi misalkan pas 500 juta, berarti dia enggak ada lagi hak faraid. Oh, kalaupun lebih dia harus tolak kepada ahli waris yang lain. Kalau kurang dia akan menerima kekurangan dari hibah yang sudah diberikan itu. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini. Jadi harus ada prinsip adil. Kemudian juga bicara hibah orang tua kepada anak, ini tidak boleh ketika ada niat untuk mengharamkan hak daripada ahli waris yang lain daripada mendapatkan haknya. Contoh misalkan seperti ini. Nah, ane inang mendung. Lalu dihibah semua harta buat anak perempuan ini dengan niat apa? Nyoba ecok lewali. Nah, jadi ini hati-hati jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Kadang-kadang ketika kita niat enggak baik, ujungnya juga jadi enggak baik. Ini kita bicara daripada kisah nyata, ya. Jadi ada beberapa kasus yang seperti itu. Ada kebetulan seorang ibu, kebetulan suaminya sudah duluan meninggal dunia. Ibu ini punya satu orang anak perempuan, ya. Jadi sampai anak perempuan ini sudah menikah, masih tinggal satu rumah dengan mamanya, ya. Sampai dia sudah punya keturunan lagi, ada keturunan, ada cucu dari ibu ini, ya. Suatu hari anak tunggal perempuan ini bilang sama maknya, mak kan katuha, ya, menyajit rumah induknya, mak balik nan mantan sertifikat ke nan adik, kata anak perempuan ini. Karena nanti kalau mak meninggal, hai urusan dengan wali. Secara logika, ia juga akhirnya mamaknya pikir, nyesir ya, akhirnya diuruslah. Di balik nama rumah, sertifikat rumah itu atas nama anak perempuannya. Nah, setelah balik nama atas nama anak perempuan ini, beberapa tahun kemudian apa yang terjadi? Qadarullah, rupanya duluan meninggal anak perempuan ini daripada mamanya. Ya. Jadi yang namanya ajal kan kita nggak tahu. Ajal ini nggak mesti tua, ya. Ajal ini bisa menimpa siapa saja, baik yang muda, yang sehat, ya, nggak mesti sakit, ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ketika itu tinggallah ibu ini dengan menantunya dan ada cucunya. Nah, suatu hari entah kenapa nggak pas dengan menantu, ya, mungkin tidak bertinggal cucu, ya, kayak pehek enek dengan cucu, ya. Ditinggalkan, akhirnya nggak pas sama menantunya. Menantunya waktu itu pun lagi nggak pas kepala. Lalu apa yang terjadi? Diusir ibu itu dari rumah itu, ya, karena dianggap rumah itu sudah jadi milik
Milik ya suaminya ini. Karena ada keturunan tadi, ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, waktu itu saya kembali tanya sama orang yang cerita tadi, man pak ho kerja orangnya, maknya ibunya ho kerja, ho musabaqah ni ketubi di rumahnya. Nah ini terjadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Walaupun secara hak faraid ada hak ibu sebesar 1/6, ya. Karena kenapa? Almarhum ada keturunan. Ya. Jadi bukan berarti dengan adanya keturunan dari si anak yang meninggal tadi menghalangi orang tuanya, tidak. Jadi kalau almarhum meninggal dunia ada keturunan dan almarhum ini masih hidup orang tuanya, maka orang tuanya itu juga masih ada hak, yang mana haknya disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi untuk kedua orang tua daripada almarhum, masing-masing mereka dapat bagian 1/6 in kana lahu walad, ketika almarhum yang meninggal dunia ini ada keturunan. Ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kasus pertama. Kasus kedua juga, dan ini terjadi, ada orang tua kasih hibah semua harta buat anak perempuannya, sampai rumah induk dibalik sertifikat atas nama anak perempuannya. Lalu apa yang terjadi? Tadi dengan niat apa? Nyan becok le wali, ya. Lalu apa yang terjadi? Ya, alhamdulillah orang tuanya panjang umur, tapi dalam keadaan dia sudah sepuh. Mandum harus di atas kasur, harus pakai pampers dan seterusnya. Nah, dalam merawat orang tua ini, anak-anak ini semua setengah-setengah hati. Yang kak telefon adik, jaga ayah ya. Kak na acara, oh kak hanjit nona rapat, nona acara arisan dan seterusnya. Intinya dalam merawat orang tuanya pun setengah-setengah hati. Dan ini berlangsung kurang lebih hampir 1,5 tahun. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak ini sepakat untuk dititipkan orang tuanya ke panti jompo. Dilihat, sayang kali orang tua sama anak kasih semua harta, belum tentu anak ini kasih manfaat untuk orang tuanya. Maka dalam pemberian hibah ini, jemaah yang muliakan Allah SWT, nggak boleh juga kita kasih semua harta, karena kita juga masih hidup. Ya, jangan sampai kejadian kayak pertama tadi dikuasai oleh menantu. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan Allah SWT. Tentang masalah hibah tadi. Lalu yang kedua, berkaitan dengan permasalahan wasiat. Tadi ada syarat-syarat hibah untuk ahli waris. Ya. Tadi syaratnya yang pertama harus dia diberikan dalam kondisi sehat. Yang kedua harus ada takabut, serah terima. Yang ketiga harus ada prinsip adil. Yang keempat tidak ada niat untuk menghalangi hak daripada ahli waris yang lain. Ya. Karena sekali lagi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, memang ada wali-wali yang tidak tanggung jawab. Nah, jadi ada wali-wali yang tidak tanggung jawab. Seperti ini, ada kasusnya ini. Ya, wate masa hudib almarhum hantam deh, hantam ya kalian anak kumun. Nah, wate kamu meninggal katru. Ya, hak kamu hak walinya jadi masalah juga. Ya. Ini kebetulan ada kasus beberapa waktu yang lalu di daerah Ketapang tuh, ya. Jadi meninggal seorang suami, ya, meninggalkan istri dan ada anak perempuan tunggal 1 orang dan ada wali. Ya. Kebetulan mereka dari keluarga yang ekonominya menengah ke bawah. Suaminya dia kerja sebagai tukang, istrinya ini dia menggosok dan menyuci di rumah-rumah tetangga. Dia punya anak perempuan 1 orang. Ya. Lalu ketika meninggal dunia suaminya, di hari ke-7 datang wali dari kampung. Nah, dia minta, hak kamu hak wali. Nah, sehingga syok istrinya. Ya, waktu itu dia mengatakan dia menyalakannya tahui tengku imum, tahui perangkat desa untuk selesaikan masalah. Nah, ketika duduk sesama semua ahli waris, ya, yang dihadiri juga oleh tengku imum, ya, dan juga dari perangkat kampung, waktu itu pihak kampungnya mengatakan seperti ini, jid kamu juk hak urun-urun selaku wali, tapi pegiat hitam mata putih, nyo anaknya harus nejuk nafkah sih, anak yatimnya payah nejuk nafkah sih. Nah, setelahnya jangan ngambil hak saja, ini ada kewajiban juga, ya, menjaga anak yatim. Lalu setelah konsep surat dibuat, apa yang terjadi? Pihak walinya nggak mau tanda tangan. Nah, berarti ini ada indikasi bahwasanya mereka ingin ngambil hak saja.
tanpa melakukan kewajiban-kewajiban. Kalau ya cok hak ya orang kampung dia. Ya, anak ini terlantar ini, ya. Karena secara porsinya jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kalau kita hitung porsi-porsinya, istri itu hanya dapat bagian 1/8. Ya. Anak perempuan satu orang tunggal dia dapat setengah tadi. Sisanya itu buat wali. Lalu kalau kita ilustrasikan, kalau ada harta 800 juta, 1/8 dari 800 juta berapa? 100 juta. Yang hak original 100 juta. Untuk anak perempuan dia dapat bagian setengah tadi, setengah dari 800 juta. 400 juta. Berarti sudah 500. Sisa berapa? Lertuh ke wali, sertuh ke original. Ya, 100 untuk istri, untuk anak perempuan yang tunggalnya 400, untuk wali 300. Kan lebih wali daripada original. Maka dalam hal ini sebenarnya ada tanggung jawab seorang wali untuk menjaga anak yatim tersebut. Lalu waktu itu karena pihak walinya tidak mau tanda tangan, dari pihak kampung pun mengatakan, oh menyaudun hana tanda tangan, kamu nak hak sih jaga anak yatim warga kamu hana mejuk hak. Ya. Ini juga jemaah yang muliakan ya Allah SWT problematika. Ya. Ini tentu kasuistik, kasus-kasus tertentu. Ada juga, saya pernah menyelesaikan sebuah kasus waktu itu, duduk semua keluarga, kebetulan almarhum meninggal dunia, meninggalkan 3 orang anak perempuan. Dan ada istri 1 orang. Lalu pihak walinya waktu itu ngomong, "Nyo Ustaz, kamu tepe, kamu nahak selaku wali. Tapi dalam kesempatannya, kamu kaspakat, hana mecok hak kamu. Bahkan menya almarhum na utang piutang, insya Allah kamu ikut bantu sih." Nah, ini ada peran wali. Ya. Rupanya setelah kita cek kenapa bisa jadi seperti ini, hubungan mereka ini bagus. Ya. Antara abang beradik ini komunikasinya bagus, silaturahminya bagus. Ya, mereka saling bantu-membantu, menutupi kekurangan satu yang lainnya. Sehingga dari pihak wali ini pun, walaupun mereka tahu di sana ada haknya, tapi mereka menggugurkan haknya. Kamu hana mecok hak kamu. Hak kamu jauh mandum ke anak-anak inang, anak-anak almarhum, anak abang kamu. Ya, bahkan minyak almarhum na utang piutang, kamu ikut bantu sit. Nah, jadi di sana ada peran wali. Ini sekali lagi ini kasuistik, ya, kasus-kasus tertentu. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, berikutnya masalah wasiat, dan ini juga banyak terjadi ini. Bicara masalah wasiat yang diberikan kepada ahli waris. Nah, jadi pertanyaannya, boleh nggak wasiat itu diberikan untuk ahli waris? Secara umum, wasiat itu boleh kita bagikan menjadi 2 macam. Ada wasiat pesan kebaikan yang disampaikan secara lisan, maknanya diberikan wasiat ketakwaan, ya. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam ketika menjelang ajalnya dikumpulkan semua anak-anaknya. Lalu beliau mengatakan, Nabi Ya'qub mengatakan, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah ketika aku sudah tidak ada lagi nanti. Jadi ini juga kita sampaikan kepada anak-anak kita, wasiat ketakwaan ini. Ya, nyo menya ayah mak nali, nyo tinggal-tinggal semayang. Menyajid sembahyang berjamaah ke masjid. Jaga silaturahmi. Karena ada juga sebagian orang, ya, ketika tidak disampaikan wasiat seperti itu, mereka hanya orientasinya harta terus. Ya, ada yang ribut, bahkan masih hidup salah satu orang tuanya, ya, meninggal ibunya, masih hidup ayahnya, yang karungan ya masalah harta peninggalan mak. Ya, ini juga ada terjadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Maka dalam hal tadi wasiat kebaikan ini harus sering disampaikan. Karena beda kondisi kita sampaikan dalam keadaan normal dengan kondisi kita sampaikan ketika kita menjelang kematian. Misalkan kita bangunkan anak kita, bedah semayang dalam kondisi sehat kita. Itu beda ketika kita sampaikan dalam kondisi sakit menjelang kematian. Ya. Menyayahan ali, ma'analinya medua semayang. Orang akan ingat ya. Ya. Makanya wasiat kebaikan ini harus disampaikan kepada anak-anak. Nah, terkait dengan wasiat harta, pada dasarnya nggak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Karena Rasulullah mengatakan, "Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin." Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak
bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah Allah tetapkan hak-haknya dalam Al-Quran. Ada yang dapat bagian setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Ya. Jadi wasiat itu sebenarnya untuk siapa juga? Untuk selain ahli waris. Untuk anak angkat boleh kasih wasiat. Ya. Untuk anak tiri boleh kasih wasiat. Karena dia bukan termasuk ahli waris. Contoh misalkan seorang laki-laki menikah dengan seorang janda yang sudah ada anak dari suami sebelumnya, anak bawaan. Nah, setelah mereka menikah, belum ada keturunan, meninggal dunia suami. Pertanyaannya, apakah untuk anak bawaan dari istrinya itu dapat hak warisan? Tidak, karena nggak ada hubungan darah. Yang ada hubungan dia menikah dengan mamanya saja, sehingga mamanya saja yang dapat warisan sebagai istri daripada almarhum. Ya, sedangkan anak bawaan dari istrinya tadi itu boleh diberikan pemberian hibah ataupun wasiat. Ya, boleh. Wasiat juga boleh diberikan untuk kemaslahatan umat. Kasih buat masjid, nyanjid wasiat. Kasih buat lembaga pendidikan agama, boleh kasih wasiat seperti itu. Tapi sekali lagi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, wasiat untuk ahli waris ini tidak dibolehkan kecuali atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Nah, kadang ada kasus yang terjadi di masyarakat, sebelum meninggal dunia dibuat surat wasiat. Almarhum buat surat wasiat. Untuk anak pertama dapat item ABC, anak kedua ABC, anak ketiga ABC. Lalu ini diketahui oleh semua ahli waris. Dan mereka sepakat menandatangani semua. Diteken manduk. Semua ahli waris. Ini boleh dijalankan. Tapi yang sering terjadi apa? Hanya dikasih wasiat kepada anak tertentu. Nyom ni ayah anali untuk rumahnya cok keron bah. Baik pegah-pegah abang lain. Nah, sehingga ini jadi masalah, ya. Dan ini secara hukum batal wasiat, nggak boleh. Karena sejatinya jemaah yang muliakan Allah SWT, bicara wasiat itu peruntukannya adalah untuk selain ahli waris. Boleh diberikan untuk ahli waris atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Nah, ini dia. Kemudian jemaah yang muliakan Allah SWT, dalam membuat surat wasiat, ya, ini kalimatnya harus jelas dan nggak boleh mengandung dua makna atau lebih. Ini ada kasus. Ini seperti tadi sudah dibuat surat wasiat untuk anak pertama dapat item ABC, anak kedua ABC, anak ketiga ABC. Lalu ada satu item dibuat apa? Satu tanah seluas sekian ratus meter yang berada di lokasi A dibagi untuk 5 orang anak. Kebetulan anaknya ini ada 5. Ada 3 laki, 2 perempuan. Nah, ketika itu mereka sudah sepakat, sudah tanda tangan semua. Meninggal orang tua. Lalu tanah ini mau dieksekusi, ada yang mau beli, ya. Kemudian oleh abang yang paling tua, ketika dia menerima uang muka yang mau beli tersebut, ya, uang muka itu, uang DP itu dibagi semua rata untuk adik-adiknya. Ketika pelunasan, ya, tanah ini dibeli oleh seseorang, ketika pelunasan, protes satu anak laki-laki dengan mengatakan apa? Bang, nyo hanjir ni dah bagi rata. Bahkan harus tak bagi sesuai dengan syariat. Nah, kata adiknya Marwan. Sehingga didengar oleh yang perempuan. Nah, yang perempuan udah ribut-ribut. Nyo hana, nyo gimana itu kalau sepakat je. Nyo bagi rata. Nah, akhirnya mereka duduk kembali. Nyo taduk loh. Duduklah. Waktu itu yang nomor 2 ini bilang lagi sama yang perempuan. Aci baca si gaduk suratnya. Bacalah. Tanah yang ada di lokasi A seluas sekian ratus meter dibagi untuk 5 orang anak. Aci baca si kata le. Baca, diulang le. Tanah yang ada di lokasi A seluas sekian ratus meter dibagi untuk 5 orang anak. Nah, itulah hinan bagi rata. Hana. Nah, jadi abangnya mengatakan, "Yo harus bagi sesuai dengan syariat." Nah, jadi masing-masing mereka menerjemahkan sesuai dengan keuntungan masing-masing. Yang laki-laki menerjemahkan dibagi 5 orang anak ini dibagi sesuai dengan syariat karena dia lebih banyak dapat 2 banding 1. Sedangkan yang perempuan menerjemahkan dibagi untuk 5 orang anak ini dibagi sama, dibagi rata. Sehingga gara-gara kalimat ini tidak jelas, karu. Antara abang beradik yang laki-laki dan perempuan ini ribut. Yang sangat kita sedihkan sampai-sampai mereka tidak lagi silaturahim. Roraya pi hana ajak kunjung li. Ya.
Jadi ini fitnah harta ini luar biasa. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, masalah wasiat ini boleh diberikan untuk ahli waris atas dasar kesepakatan daripada semua ahli waris. Nah, untuk selain ahli waris, boleh nggak dikasih semua harta? Karena ini ada kasus juga. Ada orang tua, kebetulan dia tidak punya keturunan, tapi dia punya anak angkat. Lalu dia hibahkan semua harta buat anak angkat ini. Sedangkan orang tua ini, dia masih punya adik kandungnya. Nah, jadi masalah ketika meninggal dunia orang tersebut, ya. Anak angkatnya ini sudah mengklaim, menganggap rumah itu semua adalah untuk dia. Karena jamu kagak pegah, mandum harta juk ke anak angkatnya. Sedangkan dari adik dari almarhum ini enggak terima, kamu akan nahak sih selaku ahli waris. Sehingga dalam kasus ini boleh enggak diwasiatkan semua harta? Maka ini tidak boleh. Wasiat itu diberikan batasan maksimal sebesar 1/3 berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu beliau dalam keadaan sakit, lalu dikunjungi oleh Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ana dzu malin, saya seorang yang hartawan ya Rasulullah, dan saya tidak punya keturunan kecuali hanya seorang anak perempuan saja. Boleh enggak saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya untuk kemaslahatan umat? Maknanya dia ingin menyampaikan hampir 70% daripada hartanya dia mau sedekah buat kemaslahatan umat. Lalu Rasulullah katakan enggak boleh. 50%-nya ya Rasulullah, setengahnya enggak boleh juga. 1/3 ya Rasulullah. Lalu Rasulullah katakan apa? Ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir. 1/3 dan 1/3 itu sudah sangat banyak. Innaka intazar warathaka aghniya khairum min an tada'hum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Jadi jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan papa meminta-minta. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini ada batasan maksimal wasiat. Boleh wasiat itu diberikan lebih daripada 1/3 atas dasar kesepakatan ahli waris. Kalau ahli warisnya tadi sepakat, oh hanapa kamu pihna rezeki ro, ngan bah gejuk ke anak angkatnya mandu. Boleh. Tapi kalau mereka enggak setuju, bukan berarti batal wasiat juga. Wasiat itu tetap dilaksanakan dengan mengambil batasan maksimal, yaitu 1/3. Jadi ini juga banyak terjadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Lalu murun kagak pernah wasit untuk anak angkat ataupun untuk kemaslahatan umat 1/3, tapi oleh ahli waris tidak menjalankannya. Ini bahaya. Maka disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 181 disebutkan faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Jadi barang siapa yang merubah wasiat setelah dia mendengarkan wasiat tersebut dengan catatan wasiat ini tidak bertentangan dengan syariat, maka berdosalah orang yang merubah wasiat tersebut ataupun tidak menjalankan wasiat tersebut. Ya. Lalu kalau ada yang tanya, Ustaz, mampu nah wasiat yang hana sesuai dengan syariat? Ada enggak wasiat yang tidak sesuai dengan syariat? Ada. Tadi wasiat yang tidak disepakati oleh semua ahli waris. Wasiat ini disampaikan kepada ahli waris, tapi tidak diketahui oleh ahli waris yang lain. Ataupun contoh misalkan seperti ini. Ada orang tua mengatakan kepada anak-anaknya, nyo rumah induknya, bek pulau-pulau apa? Nah, ini kan sering kita dengar. Rumah induk ini kalau ayah mak meninggal jangan jual-jual. Ini rumah tempat kalian kumpul, rumah tempat kalian silaturahim. Nah, karena ini hak fitu orang tua, anak-anak diam semua. Ya, hana gepa sih lihat ni, tapi i mendengar. Ya, timbul masalah kapan nanti? Ketika meninggal orang tua. Karena kita tahu anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum itu secara ekonomi enggak sama. Ada yang mapan, ada yang kurang. Nanti suatu waktu pasti ada yang minta nih, yang kurang ini dia akan minta sama abangnya, bang, nyan dari rumah mak nah hak lun, bang. Lum perlepeng, anak tamang kuliah, anak tamang sekolah dan seterusnya. Ya. Lalu abangnya karena dia mapan, dia langsung tarik garis, dek, nyo wasit urang cik dan nyo hana pulau-pulau. Nah, maka ini mana harus dijalankan? Yang satu mempertahankan wasiat, yang satu minta hak faraid. Maka dalam hal ini berlaku kepada hukum awal tadi, bahwasanya enggak boleh wasiat itu untuk ahli waris. Boleh untuk ahli waris atas dasar kesepakatan daripada semua ahli waris. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi bicara tentang masalah warisan, hibah dan wasiat ini
Memang kita membincangkan tentang masalah yang enggak akan habis-habisnya. Selama di sana ada yang meninggal dunia, ada harta yang ditinggalkan, dan ada ahli waris yang tinggal. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, walaupun tadi disampaikan materi tema masalah warisan, hibah dan wasiat ini agak berbeda dengan seperti biasa, tapi pada akhirnya masalah ini akan mempengaruhi terhadap ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Kapan itu terjadi? Ketika ada kezaliman-kezaliman. Ya. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan, di hari akhir nanti ada orang-orang yang merugi. Ada orang-orang yang bangkrut di hari akhir nanti. Siapa mereka? Rasulullah SAW mengatakan, Al-muflisu min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Orang yang bangkrut dari umatku di hari akhir nanti, mereka akan banyak bawa pahala salat, mereka termasuk orang yang banyak bawa pahala puasa, banyak bawa pahala zakat, sedekah dan amal-amal yang lainnya. Tentu jadi sebuah pertanyaan, bahkan orang yang kebangkrut, padahal orang itu secara hablum minallah jeroh dan orang itu secara hablum minallah bagus sekali, dia rajin salat, rajin puasa, sedekah, zakat dan seterusnya. Kenapa dia jadi bangkrut? Rupanya ketika dilihat secara hablum minan nas, dia suka menzalimi orang lain. Bahkan Rasulullah katakan, qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaqa dama hadha. Jadi ada 5 jenis bentuk kezaliman yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, banyak terjadinya pertengkaran antara orang. Ini kezaliman pertama. Ada orang yang bertengkar. Yang kedua, ada orang saling memfitnah. Yang ketiga, ada orang yang memakan hak orang lain. Yang keempat, ada orang yang suka pukul-pukul orang lain. Yang kelima, ada yang sampai tumpah darah terhadap orang lain. Jadi kalau kita mau menghayati jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, 5 bentuk kezaliman ini kadang-kadang ini terjadi dalam satu masalah, yaitu dalam masalah sengketa warisan. Yang pertama, ribut-ribut antara abang beradik. Yang kedua, saling fitnah di antara mereka. Abang tuduh adik sudah jual harta peninggalan orang tua, lalu adiknya mengatakan, "Bang, perehle bang, zaman watai kamu ubud dron kawai na publo harta ayah." Nah, ini kan sudah saling memfitnah mereka. Sehingga yang ketiga, ada di antara mereka yang makan yang bukan haknya. Dia tahu di situ ada hak saudaranya, tapi dia makan juga. Dia tahu di situ ada hak anak yatim, tapi dia makan juga. Dan yang keempat, ada yang sampai gara-gara ribut masalah warisan ini, ada yang sampai pukul-pukul. Ada seorang adik tampar kakaknya gara-gara ribut masalah warisan. Ya, sampai kasus ini dibawa ke kantor polisi. Terus kantor polisi, adiknya ini yang tampar kakaknya harus masuk penjara ada beberapa minggu lah. Ya, yang gara-gara masalah warisan. Nauzubillah, ada yang sampai tak parang, tumpah darah. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di hari akhir nanti apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, "Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati." Akan diambil pahala-pahala kebaikannya tadi. Tadi dia banyak bawa pahala salat, puasa, zakat dan amal-amal yang lainnya. Diambil pahalanya itu, lalu ditransfer kepada orang-orang yang pernah dia zalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Kalau yang dizalimi ini besar, maka besar juga amalan pahala yang telah dikumpul itu ditransfer kepada orang yang pernah dia zalimi. Kalau yang dizalimi ini kecil, tapi ramai orang yang dizalimi, maka boleh jadi di hari akhir nanti, sampai-sampai Rasulullah mengatakan lanjutan hadisnya ini, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayuqda ma alaih. Apabila pahala-pahala kebaikan ini sudah habis, lalu dilihat lagi dia pernah buat zalim kepada orang lain lagi, maka kelak dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi tersebut. Tsumma turiha finnar. Kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam kesempatan ini hikmah yang bisa kita ambil apa? Kita jaga 2 bentuk ketakwaan. Takwa secara hablum minallah ini kita jaga, dan takwa secara hablum minan nas ini juga kita jaga. Juga ini ada kaitannya dengan masalah warisan. Jangan sampai kita memakan hak orang lain. Jangan sampai kita bersumpah. Kadang-kadang ada orang berani bersumpah dia bawa nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain. Karena kalau kita lihat urutan ayat di dalam Al-Quran tentang masalah
ayat warisan, tadi kita mengatakan mulai ayat ke-6, An-Nisa ayat ke-6 itu tentang masalah wali tadi. Ada peran wali. An-Nisa ayat ke-7, di sana Allah jelaskan laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian secara umum. An-Nisa ayat ke-8 itu Allah menjelaskan ketika pembagian warisan ada kerabat, fakir, miskin dan lain sebagainya, farzuquhu min, tajuk sid, hak ke orangnya. Makanya ini juga diadopsi dalam hukum adat kita. Jadi hukum adat tadi menyena majlis pembagian harta warisan, ya, yang dihadiri oleh pihak kampung yang payah hajuk ke orang kampung sih. Bahkan nada dengar apa? Nahak raheng. Nahak dengarnya payah tajuk sih, ya, yang ada dalam majlis tersebut. Nah, ini sumbernya, ini ada kaitannya dengan An-Nisa ayat ke-8 tadi. An-Nisa ayat ke-9 tentang kita harus khawatir ketika kita meninggalkan generasi kita, generasi yang lemah. Lemah dari segi imannya, lemah dari segi takwanya, lemah dari segi ekonominya juga. Ya. Kemudian An-Nisa ayat ke-10 tentang bahaya memakan hak anak yatim. An-Nisa ayat ke-11 tentang bagian porsi anak-anak dan porsi untuk orang tua daripada almarhum. An-Nisa ayat ke-12 tentang porsi suami istri. An-Nisa ayat ke-13 adalah balasan bagi orang-orang yang ikut perintah Allah. Jadi ketika ada orang ikut perintah Allah, dia dapat 3 keutamaan. Yang pertama, dia masuk syurga, ya. Kemudian kekal dia di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. An-Nisa yang ke-14 kita lihat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan ketentuan Allah dengan menzalimi hak orang lain, memakan hak saudaranya, memakan hak anak yatim dan seterusnya, maka ancamannya juga 3. Yang pertama apa? Yudkhilhu naran, dia masuk neraka. Khalidan fiha, kekal dia di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Coba kita bayangkan. Jadi jangan kita anggap remeh masalah sengketa warisan ini. Ketika kita menzalimi orang lain, itu ancamannya 3. Dia masuk neraka, kekal dia di dalamnya, dan dia dapat azab yang menghinakan. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya ini sebagai sharing, saya pernah menyelesaikan sebuah kasus warisan yang ketika itu terjadi diskusi alot lah. Lalu sampai ada satu ahli waris bangun, yang laki-laki ini bangun. Dia katakan, Ustaz, pokok ji rumahnya hak lun. Urusan lun nama nerakanya urusan lun. Na'udzubillah. Ada yang bilang seperti itu. Yang watihan terhabah. Ada orang yang mengatakan seperti ini. Yang sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jadi kan tutup mata hati itu, ya. Jadi seakan-akan masuk neraka ini macam pergi sauna, ya. Padahal kalau kita lihat masuk neraka itu paling rendah ketika kita injakkan lantainya mendidih otak kita. Dan jangan kita anggap cuma sebentar. Dalam surah As-Sajdah itu disebutkan hitungan 1 hari akhirat sama dengan ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Ya. 1 hari akhirat 1000 tahun kita hidup di dunia. Maka kalau kita lihat hari ini hitungan Masehi, kita dari awal Masehi sampai hari ini itu 2025 kita hari ini. Berarti kalau kita konversikan kepada hari akhirat dari awal Masehi sampai hari ini, itu hitungannya baru 2 euro. Karena 1 hari akhirat 1000 tahun kita hidup di dunia. Ya. Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menggadaikan kehidupan akhirat yang kekal abadi ini dengan kehidupan dunia yang sementara. Maka oleh karena itu kita jaga harta kita. Jangan sampai kita memakan harta yang haram, yang bukan hak kita, karena sejatinya setiap harta yang kita miliki ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina iktasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan kemana kita habiskan harta itu. Dan terakhir jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan juga mudah-mudahan kita yang ada dalam majlis pagi pada pagi yang berbahagia ini bisa senantiasa memanfaatkan harta kita untuk kita tempatkan di jalan-jalan Allah. Jadi sudah sampaikan tadi berkaitan dengan adanya pembangunan rumah duafa, setidaknya kita ikut andil. Sehingga harta yang kita miliki ini pun menjadi sarana untuk kita berbuat kebaikan-kebaikan yang pada akhirnya harta itu kelak di hari akhir nanti dia yang akan menarik kita menuju kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum.